illa liya'budullaha. Wis, semua aktivitas jangan digunakan apapun kecuali hanya untuk menyembah datang Gusti Allah. Wa dzalika dinul qayyimah. Inilah agama yang lurus. Inilah agama yang lurus, Pak. Berarti nak simpul nih surat Al-Qayyimah ayat 5 ini, secara fisik dengan agama apapun monggo, secara rohaniah jenengan iki kok yo ngerti dalane urip, kuncine urip jenengan ketemu ya niki agama yang qayyimah. Inilah agama sing bertauhid, agama sing mengesaken datang Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dulur-dulur jamaah JB, pemirsa kajian Tauhid Gus Mukhlason. Marilah kita simak video kali ini. Ada salah satu jamaah JB yang bertanya kepada Gus Mukhlason tentang bagaimana cara menyembelih nafsu, dan yang dimaksud dengan menyembelih nafsu itu apa. Maka untuk lebih jelasnya mari kita simak penjelasan atau jawaban dari beliau, Kiai Haji Mukhlason Rosyid atau Gus Mukhlason. Siapa tahu dari kita, dari beberapa jamaah JB yang memiliki pandangan atau keluhan yang sama seperti yang ditanyakan oleh salah satu jamaah yang bertanya kepada beliau Gus Mukhlason ini. Baik, mari kita simak dengan seksama, jangan di skip supaya tidak salah paham. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Gus. Pada awal mulanya kami mengetahui bahwa nafsu itu mendorong untuk berbuat maksiat, misalnya nafsu untuk minum, nafsu untuk syahwat dan sebagainya. Tapi ternyata tadi dikatakan bahwa nafsu itu juga mendorong untuk merasa dirinya wujud, sehingga karena kita didorong nafsu untuk merasa wujud, akhirnya menghalangi kita terhadap memandang sang wujud sejati. Sehingga dari situ mikir praktisnya aja ya mungkin disembelih aja nafsunya, sehingga tidak lagi mendorong, supaya tidak mendorong kita merasa wujud. Nah, pertanyaannya bagaimana cara menyembelihnya itu. Setelah disembelih, mikirnya masih ada yang tersisa enggak dari nafsu itu. Caranya gerabai diri kita sendiri bahwa nafsunya itu sudah habis tersembelih itu bagaimana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki wis dadi sumpahe Allah, ya disaksekne anggene nafsu. Apa? Sumpahe Allah iku nafsu tidak akan pernah mati kecuali datangnya hari kiamat. Bahasa di Quran tidak menyebut nafsu, tapi menyebut iblis. Jadi iblis iki ditangguhkan Allah, tidak akan pernah mengalami kematian kecuali datangnya hari kiamat. Itu di dalam surat Al-Hijr ayat 38. Lah terus biar gak muncak-muncak disembelih bagaimana? Terus kalau bisa disembelih bagaimana cara menyembelih? Kalau sudah disembelih apakah masih ada tersisa? Pak Nyun Sewu, mungkin tahun 79 atau 80. Zamane ning Indonesia iku jenengan dulu iku ndelok TV niku hitam putih, Pak. Nggih, imut nggih? Imut. TV ku nek dina Minggu wonten film jenenge Talsid. Ingat sampean? Ini kalau Pak, kula nek ngarani
film setan ngono. Nek cara sekarang itu karton, gitu. Sudah dikelindes mobil penyet, rutuh ndugi, nyun sewu, gedong tingkat rolas, ceblok, mung niku urip maneh. Cara napa? Sakniki Casper utawa Tommy dan Tom Jerry lah, ngoten zaman sekarang. Persis ya seperti itu. Persis. Niki artinya napa? Nafsu itu tidak bisa, Pak, kita bunuh selama tidak akan pernah pisah terhadap kita selama kita masih di dunia. Ini maksudnya ayat itu tadi gitu. Kalau kita sudah meninggal dari dunia secara syariat, maka disitulah batas nafsu terputus. Batas nafsu terputus dengan jiwa kita. Wis iku cara sarengate, hakikate piye ngeten, Pak. Walaupun kita masih hidup di dunia, masih loh ya, apabila hati jenengan ini sudah mengalami kematian itu apa sing dimaksud kematian? Wis jenengan merasa tidak ada, itu berarti kematian. Maka justru itulah nyatanya yang ada. Kelawang suling. Saya ulangi lagi. Dikatakan di dunia kita itu masih hidup, terus nafsu itu sudah pisah ketika saat hati jenengan iki mengalami kematian. Yang kumaksud kematian adalah idfin wujudaka fi ardil khumul, artinya jenengan sudah tidak merasa akunya itu ada. Makhluk nih lagi. Berarti ini kematian. Justru kematian yang seperti ini meniadakan keakuan diri, maka nyatalah, mohon maaf, sejatinya yang ada. Dereng sakit nyantol. Oke, tak lewatno wa inna ilaihi rajiun. Tadi saya katakan kita makhluk tidak ada, adanya sebab diadakan yang ada. Jikalau jenengan ingin tahu sejatinya yang ada, kembalilah ke asal kita, tidak nah, nyaut niki, rosok nyaut gini. Syaratnya sampai kembali ke asal lewat jalur dinul qayyimah, apa dzikir tadi. Kalau sudah terjadi jenengan ini kembali kepada asal kita tidak ada, maka disitulah nyata yang ada. Berarti yang melihat yang ada itu sendiri. Loh, disinilah nafsu sudah pisah. Ingat dalam surah Yunus, kalau nggak salah ayat berapa niku kula lupa. Dawuh Allah ngeten, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la amratun bisu. Kalau nggak Yunus ya Yusuf. Wa ma ubarri'u, saya tidak pernah mengatakan aku itu sudah bebas dari nafsu. Enggak. Artinya apa? Selama kita masih merasa ada, selama itu nafsu itu nggak akan pernah bisa lepas. Ingat apa maksudnya nafsu? Wa ma ubari'u nafsi wa inna nafsa la amaratun bisu, mendorong dirimu untuk berbuat jahat. Bentuk kejahatane lalu terhadap Allah. Gak sadar kalau semua itu sumber sangka Gusti Allah, itu gak sadar karena akune sing kuat makhluk itu tadi. Wes, bahasa sederhana saya dari pertanyaan ini adalah nafsu itu bisa kita jinakkan, kita lumpuhkan, tapi tidak bisa dimatikan. Tondo yen nafsu iku lumpuh,
ketika saat jenengan kalih kula niki dalam posisi wonten maksum, ini nanti tidak akan lumpuh lagi, akan bisa-bisa sudah tiada. Tapi kalau kita masih di mahfud, kadang kecolongan Pak, kadang muncul aku nih hamba lah ngoten nggih, makhluk sapa sing icak-icak galeng aku iki mau, mari tak gawe galengan sawah ono sing icak-icak wis ngamuk. Kalau melihat teracake wong gedhe iki dudu arek cilik, wis isine hati kita adalah makhluk. Lho kadang-kadang ngoten, terus Gusti Allah narik nanggone keaslian kita, nanggone kefitrahan marek nang Allah, langsung ning ati, ya Allah aku khilaf lah ngoten nggih. Berarti iki jumbu-jumbu lah laler nafsu iku. Ingat, sejinak apapun nafsu, jangan dikira nafsu berhenti tidak akan menjerumuskan kita, tetap mungkin saged dipelajari jenengan iki duweni ingon-ingon binatang buas, jinakno apa? Harimau. Apa? Sing buas niku napa, Pak? Wis pokoknya ular. Jangan dikira jinaknya itu nggak nyerang sampai suatu saat. Saya itu punya yang namanya ingon-ingon kuda, Pak. Saya anggap jinak sudah. Tapi saya katakan jinak suatu saat itu ngerutuhna kula. Lho nggih, ping 3 kula dhisik dirutuhna, Pak. Masalah. Loh, berarti sejinak-jinak kuda suatu saat dia akan nyelentik terhadap kita. Padahal tiap hari kita kasih makan dan sebagainya. Anjing loh Pak, kadang-kadang lagi gitu ya. Anjing kalau sudah jinak pada kita sebab kita kasih makan, lu jangan dikira itu jinak selamanya. Sok kadang-kadang nyerang. Begitulah ibaratnya nafsu kados ngoten, kecuali jenengan sudah ditaruh Allah di dalam makom bakok utawa makom maksum, ngene iki pun faktulu anfusakum. Udah biasanya wong seperti ini, Pak, orang seperti ini ada dua macam. Siji, wong iku gak gelem gembul wong iki nggak mau bersosialisasi terhadap orang lain, bahkan istri anak pun ditinggalkan padahal punya rumah, entah geser ke belakang, entah wis pokoknya nggak bisa diajak komunikasi. Ada yang seperti ini, sebetulnya bisa diajak komunikasi tapi nggak mau. Yang kedua, ada seseorang itu masih bersosialisasi, bisa diajak ngomong, masih campur dengan masyarakat, tapi hatinya sudah tidak mau campur terhadap selain Allah. Loh ini loh Pak, yang dibawa titel Kanjeng Nabi niku akhirnya dikasih 4 sifat: sidik, fatona, tablek, amanah. Akhirnya takfirud dunia, hubbus syahwah, kebiarin dunia itu tidak bisa menghalangi, mempengaruhi hati beliau. Susah pun Allah, senang pun Allah, hati tapi gak diucap. Dan ini lebih berat cara momongane, apa momongane Pak, apa menjaganya daripada sing pertama tadi. Sudah tidak bersosialisasi terhadap orang lain. Ya enten Pak, wis gak gembul wong, pengaruh ya gak akeh, dituki wong wedok ya moh. Iya, jenengan kali kula beda. Wis sak wulan mboten nutuk ngene wis kayal-kayal sampean. Biasae wong lanang ngoten.
Bon. Dan itu proses kita masing-masing, Pak. Menurut kami tidak ada yang salah, semua itu proses kita masing-masing. Yang menjadi pertanyaannya adalah kita diproses Allah lewat jalan mana, itu urusan Allah. Sing penting satu yang harus jenengan ketahui, faqatis tamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Yang namanya kuncine urip, miftahul jannah, jari wong syariat, kuncine nuju musyahadah, pegang terus, itulah zikir. Nah, alhamdulillah tadi itu jawaban dari beliau Gus Mukhlason ketika ada salah satu jamaah yang bertanya tentang bagaimana menyembelih hawa nafsu, dan apakah ketika setelah nafsu itu kita sembelih, apakah kita tahu dalam diri kita ini apakah masih ada nafsu yang tersisa, itu maksudnya. Seperti tadi jawaban beliau, penjelasan beliau, dan semoga apa yang disampaikan beliau ini bermanfaat bagi kita, terutama yang mungkin dari sahabat-sahabat JB yang memiliki pengalaman atau unek-unek yang sama dengan Bapak tadi yang bertanya kepada Gus Mukhlason. Semoga tayangan ini secara singkat ini bisa bermanfaat bagi kita, dan yang terutama tadi yang seperti disampaikan oleh Gus Mukhlason, bahwasanya kita perlu senantiasa untuk menjaga zikir. Artinya kita selalu sadar bahwa setiap gerak kita dimanapun berada, sadar bahwa yang bergerak, yang berbuat adalah hidup atau urip, yaitu Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian, terima kasih buat sahabat-sahabat yang telah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like videonya, yang belum subscribe silahkan subscribe, dan bagikan video ini kepada sahabat-sahabat atau dulur-dulur yang lainnya agar bisa lebih bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.